dosen pengampu mata kuliah agama Islam, serta teman-teman semua yang berada di kelas online pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmat kesehatannya hingga dapat berkumpul di pertemuan pagi ini. Sebelumnya izin perkenalan, kami dari kelompok 6 akan membahas suatu topik mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam. Saya Marasini Claudia, selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun nama-nama anggota kelompok kami yang berisi Dahlia Permatasari, Munarida Mutiah, Kusnul Khotimah, Ramadina Oktaviani, Auliatul Hasanah, Hanif Fakriyah Safitri, Indri Nur Amalia, dan saya sendiri Amara. Baik, langsung saja isi materi yang akan kami bahas berupa yang pertama pengertian, kedua epistemologi dan sumber ilmu dalam Islam, ketiga klasifikasi ilmu fardhu ain dan kifayah, yang keempat ada pentingnya integrasi ilmu sains dan teknologi, yang kelima ada sains dan teknologi dalam Islam, lalu yang terakhir ada kontribusi umat Islam terhadap ilmu pengetahuan. Untuk slide pertama akan dibacakan langsung oleh rekan saya, waktu dan tempat dipersilakan. Ikat pengetahuan ilmu pengetahuan atau sains merupakan kumpulan beberapa pengetahuan manusia tentang alam empiris yang disusun secara logis dan sistematis dengan memperhitungkan sebab dan akibat. Teknologi merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan tersebut yang tujuan sebenarnya adalah untuk kemaslahatan manusia. Jadi iptek adalah keilmuan yang tinggi yang dimiliki oleh seseorang dan mampu menjadi alat untuk menyelesaikan masalah. Dalam pandangan Islam, iptek juga digambarkan sebagai cara mengubah suatu sumber daya menjadi sumber daya lain yang lebih tinggi nilainya. Hal ini dijelaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-sekali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Epistemologi. Baca dari apa ya? Istilah epistemologi berasal dari bahasa Inggris epistemologi yang merupakan gabungan dua perkataan Yunani yaitu episteme yang bermaksud pengetahuan dan logos yang bermaksud ilmu, sains, kajian, dan teori dan pembahasan. Dalam bahasa Arab, perkataan epistemologi diterjemahkan sebagai Nazariyah al-Ma'rifah. Imam Al-Fatahdi dalam bukunya yang berjudul Madkhal Al-Falsafah menerangkan bahwa istilah Nazariyah al-Ma'rifah mempunyai dua pengertian, yaitu mencakupi seluruh pembahasan filsafat yang penting serta mempunyai hubungan dengan ilmu pengetahuan serta ilmu-ilmu psikologi, biologi, sosiologi, sejarah, dan sebagainya. Sedangkan pengertian dalam arti sempit bermaksud ilmu yang membicarakan tentang hakikat ilmu pengetahuan, definisinya, dasarnya, sumbernya, syaratnya, dan bidangnya. Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang suatu hakikat, makna, kandungan, sumber, dan proses ilmu. Jadi dapat dikatakan bahwa epistemologi itu berarti pembahasan tentang ilmu pengetahuan. Sumber ilmu primer dalam epistemologi Islam adalah wahyu yang diterima oleh Nabi yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber dari segala sesuatu. Sumber ilmu dalam Islam terdapat dari dua, yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, Al-Quran menempati urutan utama dalam hierarki sumber ilmu dalam epistemologi Islam. Yang kedua adalah hadis. Hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai
Selanjutnya ada klasifikasi ilmu fardu ain dan kifayah. Yang pertama, ilmu fardu ain adalah ilmu yang merujuk pada kewajiban agama yang mengikat setiap muslim dan muslimah. Ilmu fardu ain terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ilmu muamalah, yaitu ilmu yang memiliki pengaruh dalam praktik-praktik ibadah. Tujuannya untuk menyelamatkan jiwa supaya mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Lalu yang kedua ada ilmu mukasyafah atau ilmu laduni, adalah ilmu yang diperoleh seorang hamba berupa anugerah langsung yang diberikan oleh Allah. Selanjutnya ada ilmu fardu kifayah, adalah ilmu yang merujuk pada perintah ilahi yang bersifat mengikat komunitas kelompok muslim dan muslimat sebagai satu kesatuan. Ilmu syariah adalah ilmu agama yang diperoleh dari Nabi dan tidak ditunjukkan untuk akal manusia seperti ilmu berhitung, ilmu kedokteran, atau maupun ilmu bahasa. Ilmu syariah merupakan ilmu yang semuanya terpuji. Ilmu bukan syariah sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu ilmu yang terpuji, ilmu yang tercela, dan ilmu yang dibolehkan. Yang pertama ada ilmu terpuji, ilmu-ilmu yang baik dan bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat banyak dan dalam menegakkan urusan duniawi. Lalu yang kedua ada ilmu tercela, ilmu yang tidak baik dan haram untuk dipelajari, contohnya seperti ilmu sihir, mantra-mantra, ilmu tenun, dan ilmu balik mata atau ilmu sulap. Ilmu yang dibolehkan berisi tentang pantun-pantun sopan, berita-berita sejarah, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pentingnya integrasi ilmu, sains, dan teknologi. Islam, agama yang sesuai dengan fitrah manusia, syariatnya bukan hanya mendorong manusia untuk mempelajari sains dan teknologi, kemudian membangun peradaban, bahkan mengatur umatnya agar selamat maupun menyelamatnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Lebih jauh dari itu, bahwa semua aktivitas termasuk mengkaji dan mengembangkan sains dan teknologi dapat bernilai ibadah, bahkan menjadi nilai perjuangan di sisi Allah. Langkah-langkah pengintegrasian Islam dan sains terhadap sains teknologi. Integrasi ilmu merupakan satu dari usaha-usaha yang dapat dilakukan. Integrasi ilmu merupakan satu dari usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam mewujudkan integrasi Islam dan sains di lingkungan pendidikan, terutama dalam pendidikan Islam, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Menjadikan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman atau basis sumber ilmu yang utama, ilmu umum yang diperoleh dari observasi, pengujian, eksperimen, dan tentu data-data yang logis. Kedudukannya sebagai sumber pendukung dalam rangka menambah keyakinan bahwa sumber ilmu datangnya dari Al-Quran. Berikutnya ada poin sains dan teknologi dalam Islam. Menurut Baikuni, sains adalah himpunan pengetahuan manusia tentang alam yang diperoleh sebagai konsensus para pakar melalui penyimpulan secara rasional mengenai hasil-hasil analisis yang kritis terhadap data pengukuran yang diperoleh dari observasi pada gejala-gejala alam. Sedangkan teknologi adalah himpunan pengetahuan manusia tentang proses-proses pemanfaatan alam yang diperoleh dari penerapan sains dalam kerangka kegiatan produktif ekonomis. Adapun prinsip-prinsip kegiatan ilmiah dalam Al-Quran yang berkaitan dengan saintek, yaitu prinsip istikhlaf, yaitu yang berkaitan serta dengan fungsi kekhalifahan manusia yang bersifat multidimensional. Kedua, ada prinsip keseimbangan yang antara kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, yakni spiritual dan material. Ketiga, ada prinsip taksir, prinsip dasar yang membentuk pandangan Al-Quran tentang alam semesta atau kosmos. Dan yang terakhir ada prinsip keterkaitan antara makhluk dengan kholik. Ilmu pengetahuan adalah alat yang mutlak untuk memberikan penjelasan dan mengungkapkan keterkaitan itu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan peradaban sains dan teknologi dalam Islam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada penggalian ilmuwan muslim terhadap Al-Quran, peleburan antara bangsa Arab dan bangsa non-Arab, penyelenggaraan pemerintah moderat, pengaruh kejayaan ekonomi, budaya menerjemah di kalangan ilmuwan muslim, maraknya pembangunan perpustakaan, dan yang terakhir menyambung rantai peradaban Yunani, Babilonia, dan Persia. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya ada kontribusi ilmuwan Muslim dalam peradaban dunia. Orang-orang Muslim telah memberi kepada Barat metode eksperimental, sekalipun masih kurang sempurna. Sistem notasi dan desimal Arab telah diperkenalkan kepada Arab. Karya-karya terjemahan mereka sudah jauh ke dalam pertengahan abad ke-17. Mereka merangsang pemikiran orang-orang Eropa, dipelajari kembali dengan kebudayaan-kebudayaan klasik dan lainnya, sehingga membantu menghasilkan. Mereka adalah perintis universitas-universitas Eropa. Dampak positif teknologi menjadi salah satu pilar utama peradaban utama saat ini. Tempat menyampaikan dan disampaikannya suatu informasi, tempat untuk berdakwah, tempat menuangkan konten dakwah dengan penuh kreativitas, menjangkau khalayak luas. Dampak negatif teknologi, individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik, meningkatkan penipuan dan juga kejahatan cyber, cyberbullying, konten negatif yang berkembang pesat, fitnah dan juga pencemaran nama baik, menjauhkan yang dekat, mengabaikan tugas dan juga pekerjaan, membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja seseorang. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, yaitu kontribusi umat Islam terhadap ilmu pengetahuan. Kontribusi Islam dalam ilmu pengetahuan beserta dampaknya terhadap ilmu-ilmu nakliyah dengan akidah sebagai paradigmanya, syariah, standarnya, pemanfaatannya, dan akhlak sebagai etikanya. Ada beberapa penemuan utama umat Islam yang detik ini pun masih dipakai jasa dan karyanya. Yang pertama ada pengobatan retak tulang oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina ialah tokoh yang tidak hanya menyumbangkan karya dalam bentuk filsafat dan obat-obatan, tetapi juga menyajikan metode pengobatan tulang retak yang sampai detik ini masih digunakan di mana-mana. Yang kedua ada gedung anti gempa atau bangunan anti gempa yang didesain oleh arsitek ahli Sinan pada abad ke-16 di Istanbul, Turki. Ahli Sinan, ia mendesain masjid dengan kubah anti gempa yang bernama Masjid Sulaiman. Lalu yang ketiga, ada alat-alat bedah. Alat-alat kedokteran ditemukan oleh Al-Jahrawi. Ia menemukan tidak kurang dari 200 macam alat-alat bedah dan canggih yang bahkan sampai detik ini masih dipakai. Tentu dalam bentuk dan wajah yang berbeda. Selanjutnya ada algebra atau aljabar, yang mana Al-Khawarizmi adalah tokoh yang mengenalkan dasar aljabar. Al-Khawarizmi adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah aljabar. Dia menulis buku yang sangat berpengaruh berjudul Kitab Aljabar wa Al-Muqabalah atau buku tentang aljabar dan pengimbangan. Buku ini adalah salah satu karya yang paling berpengaruh dalam sejarah matematika dan menjadi dasar bagi pengembangan aljabar modern. Lalu yang kelima ada Rumah Hikmah yang didirikan oleh Khalifah Harun al-Rasyid pada abad ke-8 Masehi di kota Baghdad, Irak. Rumah Hikmah atau Baitul Hikmah adalah lembaga ilmu pengetahuan yang didirikan oleh Khalifah al-Rasyid pada abad ke-8 Masehi di Baghdad, Irak. Institusi ini bertujuan untuk mempromosikan dan memfasilitasi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang matematika, ekonomi, astronomi, filsafat, dan kedokteran. Lalu keenam ada peredaran darah ditemukan oleh Ibnu Nafis. Kontribusi Ibnu Nafis terhadap pemahaman peredaran darah sangat penting karena mengubah paradigma yang berlaku pada masa itu dan membuka jalan bagi perkembangan ilmu kedokteran modern. Penemuan ini berdampak besar dalam pengembangan ilmu kedokteran dan mempengaruhi karya-karya ilmiah berikutnya dalam bidang fisiologi dan anatomi manusia. Saat ini penemuan-penemuan tersebut masih terus digunakan walaupun dalam bentuk yang berbeda karena perkembangan zaman dan teknologi manusia.
Hal-hal tersebut masih bisa kita jumpai di dunia pendidikan, astronomi, elektronik digital, robotics, atau al-jaziri, dunia medis, geografi, bahkan dalam hal seperti fashion dan cita rasa makanan. Contoh tersebut hanya mencoba menunjukkan betapa luar biasa sumbangsi umat ini terhadap alam maya pada kita yang mana di zaman modern ini seolah penerus estafet mereka. Selanjutnya akan kembali pada moderator. Baik, itulah beberapa pemaparan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan ada sesi video pembelajaran yang akan ditampilkan berikut.